Bapak Saudara, ikhwan akhwat fillah, pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji babul walayah, bab tentang kewalian yang terdapat dari kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, semoga Allah membuka hati pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu darinya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Beliau menyebutkan qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Ini pembukaan dari kitabnya, jadi dia menukil satu ayat dari surat Yunus ayat 62 ya. Ala inna awliya Allah, ketahuilah. Jadi ini penegasan. Allah sedang ingin memberitahu kita dengan serius. Setelah menggunakan kata ala, ketahuilah litanbih, lalu beliau menggunakan, Allah menggunakan kalam huruf inna untuk taukid, sesungguhnya. Jadi Allah serius ini ngomong. Aulia Allah, wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada pada mereka khauf. Apa arti khauf? Takut. Tapi bahasa Indonesia takut itu beda loh ya. Takut bahasa Indonesia terlalu sempit. Nggak ada lagi artinya apa ya? Khauf. Khauf itu kalau boleh diartikan secara bebas, kegalauan terhadap masa depan. Itu khauf. Khauf juga bisa diartikan putus asa kepada rahmat Allah. Sudah dua. Khauf juga diartikan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali-wali Allah itu karakter di dalam rohaninya itu tidak ada kata khauf. Wala hum yahzanun, tidaklah mereka hazan, yahzan, kata kerja, sedang, ya, fi'il mudhari'. Tidaklah mereka merasakan hazan, kesedihan. Tapi kok mereka suka nangis kalau baca ayat? Kok suka tersentuh? Ternyata tersentuh beda dengan sedih. Benar nggak? Jika ada orang sedih, nangis. Ada orang bahagia, nangis. Maka nangis itu sebenarnya tanda apa? Tanda orang sedih apa tanda orang bahagia? Jadi selama ini kita terjebak dalam alam bawah sadar kita bahwa orang yang sedih itu nangis. Padahal tidak mesti. Sedih itu nangis. Ada orang bersedih nggak nangis, ya, malah ketawa-ketawa, nggak jelas, ya. Ini tidak ada kaitannya dengan bersedih dengan persoalan duniawi. Mereka yahzanun. Kenapa mereka yahzanun? Ya, kalaupun wali-wali itu sedih, dia sedihnya karena dia lupa satu nafas mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cuma sekedar urusan duniawi, betul matanya meleleh, tapi pada hakikatnya di kolbunya ada kepasrahan. Suatu kali Nabi SAW menangis ketika anaknya Sayyidina Ibrahim wafat. Nangis gak? Anak bapak wafat, nangis gak? Guru kita aja wafat kita nangis. Anak tetangga aja wafat kita nangis. Masa anak sendiri wafat gak nangis? Maka Nabi menangis. Sahabat bertanya, apa-apaan ini wahai Rasulullah? Sahabat beberapa ternyata berpikir nangis itu meratap. Ternyata tidak semua tangis artinya meratap. Taib. Imam Al-Qushairi menyebutkan sanadnya dari gurunya. Jadi beliau ini seperti Imam Bukhari juga.
jadi punya sanad sendiri ke Nabi. Imam Bukhari menyebutkan sanadnya dari fulan, dari fulan, dari fulan. Beliau juga menyebutkan sanadnya dari gurunya. Akhbarana Hamzah, ya, wa bihi liqala akhbarana Hamzah bin Yusuf As-Sahmi. Dari Ibnu Adi Al-Hafiz, dari Abu Bakar terus sampai kepada Sayyidah Aisyah dengan sanad yang sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita ringkas sanadnya. Yaqulullahu ta'ala man adza li waliyan, man adza waliyan, tidak pakai li di sini. Siapa yang menyakiti waliku atau seorang wali, faqad istahalla muharabati. Sungguh dia telah menghalalkan atau meminta agar dihalalkan untuk berperang denganku. Ada yang berani perang Pak dengan Allah? Orang perang sama polisinya nggak berani sekarang. Walaupun misalnya nggak senang sama polisi nih, nggak berani perang sama polisi. Karena orang kita bukan orang-orang yang dulu pernah wajib militer, benar nggak? Ada yang wajib militer, paling wajib pramuka, bisa perang pakai pramuka. Ya. Menyakiti kekasih Allah berarti ngajak perang dengan Allah. Pernah nggak ketemu ketua preman bilang, yang nyakitin ente, nyakitin aneh, gitu. Pernah nggak? Ya sama kira-kira begitu. Allah itu keluar sifat kaharnya, sifat muntaqimnya, intiqamnya. Bukan berarti Allah itu maha preman, bukan ya. Tapi maha menjaga kekasih-kekasihnya. Wa ma taqarraba ilayya al-'abdu bimithli ada'i ma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah ada cara untuk menjadi wali Allah, gitu terjemahan bebasnya. Orang yang disebut wali itu kan yang dekat. Nah, maka tidak ada cara dekat menjadi wali Allah kecuali menjalankan kewajiban-kewajibannya. Itu satu. Maka orang ini disebut dengan wali am, wali yang umum, yang mengamalkan yang wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tapi ada wali khas, wali level 2. Jadi wali ini bagi dua Pak. Wali am, wali khas. Ini dalilnya. Ini ada di Sahih Bukhari semakna dengan ini. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil. Nawafil secara harfiah amalan tambahan. Hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepadanya, sehingga aku mulai menyayanginya. Kalau kita mulai senang dengan seseorang, kita cari-cari nggak dia di sosmed? Bener ya? Antum nyari seseorang di IG, di Facebook, itu normal, berarti udah mulai ada rasa cinta. Tapi juga sama, orang yang dibenci juga begitu biasanya. Mulai kita lirik-lirik ya. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu ka taraddudi fi qabdi ruhi 'abdil mu'min. Nah, sekarang pindah bab. Ketika terjadi sakaratul maut, orang meninggal. Jadi hadis ini sangat relevan sekali dengan zaman kita, masa-masa virus. Tidaklah aku taraddud. Secara harfiah taraddud itu ragu, tapi pada hakikatnya Allah kan maha suci dari keraguan. Ini Allah ingin lagi memberikan empati kepada kita, maka perasaan kita dipinjam istilahnya oleh Allah. Tidaklah aku ragu. Ngapain ragu? Ketika hendak menggenggam, mencabut nyawa hambaku, seperti ragunya aku mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Jadi Allah mengizinin malaikat maut untuk cabut nyawa. Tapi Allah sendiri kemudian bolak-balik Pak. Maka si malaikat ini bolak-balik. Ketika datang dilihat, ya Rob, ini hambamu kekasihmu, di kalbunya ada namamu. Aku tidak berani menyentuhnya. Balik lagi ke Allah. Kata Allah, yaudah tanya dia kapan dia mau meninggal. Ada yang begitu Pak. Itu Nabi Adam. Nabi Adam
itu sudah dipindahkan 30 tahun umurnya untuk Sayyidina Daud. Ketika sudah dipindahkan, Nabi Adam pertama kali lupa. Datang malaikat maut dalam rupa seseorang. Ditanya, ente siapa? Kata Nabi Adam, saya malaikat maut mau mencabut namamu, mencabut ruhmu. Apa kata Nabi Adam? Loh, jatah saya masih 30 tahun lagi. Buka buku lagi tuh, malaikat maut. Wahai Adam, dulu engkau telah berjanji memberikan 30 tahun umurmu untuk cucumu, yaitu Daud. Jadi ada Pak, mindah-mindahin nyawa itu ada. Sampai sekarang ada itu. Ya, tapi bukan kita orangnya ya. Dia levelnya, kalau sekarang ada nabi enggak? Enggak ada. Maka levelnya sekarang apa? Pewaris nabi. Apakah semua pewaris? Enggak. Hanya pewaris-pewaris yang sempurna, yang bisa mengerjakan itu. Bisa dia ngerjain Pak. Nabi Muhammad salah satunya. Bahkan sebenarnya Nabi Adam, karena keberkahan Nabi Muhammad, maka beliau bisa begitu. Tidak hanya itu, matahari mau terbenam itu ditahan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu hendak mau sholat. Sholat apa tuh? Sholat asar. Matahari sudah mau terbenam. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum sholat asar. Apa kata Rasulullah? Ya Syams, wahai matahari, tahan. Ditahan Pak. Itu namanya hak jaiz. Maka Nabi punya 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 yang jaiz. Jaiz itu jarang dibahas orang. Apa artinya jaiz? Hak unlimited yang Allah berikan kepada Nabi berupa syafaat di akhirat, mukjizat di dunia. Syafaat di akhirat, mukjizat di dunia. Ada nggak hari ini yang bisa manggil pohon? Nggak ada kan? Itu karena Nabi punya hak jaiz, bisa manggil pohon. Ya nakh ta'ali, wahai pohon kurma, kemarilah engkau. Itu karena Nabi diberikan hak jaiz. Haknya jaiz Nabi unlimited. Beliau sebenarnya beliau nggak mau wafat bisa Pak, tapi beliau memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sama ini, Allah Ta'ala itu menyaksikan malaikat mautnya bolak-balik. Sebagaimana Nabi Adam menyaksikan malaikat bolak-balik, ragu juga itu malaikat. Akhirnya datang lagi kepada Allah. Apa kata Allah? Hei malaikat maut, suka-suka Adam, kembalikan saja. Dia maunya berapa lagi? Kembali ke Nabi Adam maunya seperti sebelum diberikan ke cucunya Nabi Daud. 30 tahunnya masih dia jalani lagi. Wallahu ta'ala alam, ya. Kenapa seorang nabi diberi hak jaiz? Ini yang kita sebut mukjizat. Kita sebut mukjizat. Jarang mukjizat ini disebut. Kalau di sekolah nggak ada Pak belajar begini. Bahwa Nabi Adam memindahkan 30 tahun umurnya ke Daud. Ada nggak belajar di sekolah? Nggak ada. Padahal di Sahih Bukhari ada. Guru-guru agama kita nggak ngupdate, soalnya nggak ngaji Sahih Bukhari. Ya. Giliran ngaji Sahih Bukhari nggak pakai sanad. Ya nggak sahih pemahamannya. Li'annahu yakrahul maut wa akrah masa'atahu wa la budda lahu minhu. Kenapa seorang mukmin membuat Allah ragu? Ragu tanda kutip, bukan ragu hakiki. Ketika mau dicabut nyawanya, karena si hamba ini masih benci dengan kematian, nggak suka dengan kematian. Itu sebabnya saya pernah ketemu masyayikh saya dulu. Ya, ketika dia mengobati beberapa muridnya yang berbakat, dia bilang, ya Rob, jangan sampai ambil muridku. Muridnya udah dioain masih ragu. Akhirnya dia tepuk dada si murid. Kalau ente mati saya jemput ruhnya. Ngomong gitu Pak. Ada guru saya ngomong begitu.
Kalau engkau berpulang ke rahmatullah, saya akan menjemput meminta kepada Allah. Ada wali-wali bisa begitu. Itu kalau matinya masih mati suri. Kalau matinya sudah mati, yang sebenarnya hakiki udah nggak bisa. Ya, hanya Nabi SAW yang bisa. Atau wali yang bergelar wali Ghaus. Wali Ghaus itu pewaris Nabi. Itu sebabnya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mendengarkan seorang anak menangisi ayamnya, dia berdoa, benar nggak? Ya Allah, kembalikan nyawa sang ayam. Hidup ayamnya. Kok bisa? Maka Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani secara rohani mewarisi Sayyidina Isa. Hanya wali yang mewarisi Nabi Isa yang bisa ngidupin yang sudah mati. Nabi Isa bisa ngidupin yang mati? Biiznillah. Dengan izin. Apa beda insya Allah dengan iznillah? Sering nyebut biiznillah nggak? Apa bedanya? Tahu? Mau dikasih tahu? Main pakai-pakai aja ya. Biiznillah tat. Biiznillah apaan? Insya Allah itu masih ada peran kita di dalam secara zahir. Tapi kalau biiznillah mutlak milik Allah. Coba lihat ayat tentang Nabi Isa menghidupkan mayat. Itu beliau mengatakan biiznillah atau insya Allah? Biiznillah. Maka sebenarnya saat itu bukanlah Nabi Isa yang menghidupkan. Seorang wali di hadis Imam Bukhari, tapi bukan riwayat yang ini redaksinya beda. Jika dia sudah dicintai oleh Allah, maka Allah tukar sifatnya. Jika dia berkalam dengan kalam Allah, jika dia berkehendak dengan kehendak Allah, jika dia melihat, mendengar semuanya dengan sifat-sifat Allah. Kira-kira ini wali loh Pak, bukan Nabi. Saat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani menghidupkan, meniupkan, itu yang meniupkan saat itu siapa? Allah. Karena sifatnya Syekh Abdul Qadir Jilani sudah tiada. Yang berdiri saat itu hanyalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau faham karomah, di situ pemahamannya. Kalau tidak begitu, maka namanya bukan karomah. Bisa jadi sihir, bisa jadi yang lain-lain. Ya. Walaupun semuanya biiznillah, semua dengan izin Allah. Sihir itu terjadi karena izin Allah. Kok bisa dukun bersihir? Karena dukun diajarkan syaitan dan jin asma. Jadi ternyata jin itu masih punya asma. Apa arti asma? Bukan penyakit asma. Asma jamak dari isim, artinya nama. Iblis itu dulu namanya Azazil. Azazil ini dulu beribadah dengan menyebut beberapa nama Allah dan berdoa dengan nama itu. Maka Allah panjangkan umurnya. Itu karena dia berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nama itu dipakai oleh si dukun, maka akan terjadi apa yang terjadi pada mbahnya dukun. Siapa? Azazil. Jadi jangan heran. Orang sihir, pelet, apalagi teluh, apalagi namanya santet, ya. Nauzubillah, semoga kita jauh dari semua itu. Kita pun nggak punya ilmu apa-apa, Pak, ya. Kita hanya tahu Allah Maha tahu. Kita hanya yakin Allah Maha melindungi. Kita serahkan saja itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qushairi menjelaskan, wali itu secara harfiah bisa berarti fa'il, bisa berarti maf'ul. Fa'il yaitu orang yang sibuk beribadat secara aktif. Itu wali. Bisa berarti maf'ul, pasif. Orang yang sifat-sifatnya sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau nerjemahin wali, itu yang kedua, itu yang saya maksud. Seperti yang dimaksud oleh Imam Al-Qushairi. Inilah yang disebut wali khas, wali yang khusus. Adapun yang pertama, yang sibuk ibadah kepada Allah, disebut dengan wali am, wali yang umum. Apakah wali itu mesti seseorang yang terjaga dari dosa?
Enggak. Jadi siapa yang meyakini wali terpelihara dari dosa, maksum, maka dia sudah keliru. Akidahnya menyimpang. Seorang wali hanya mahfuz. Qalbunya dijaga Allah, fisiknya belum tentu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Junaid pernah ditanya, apakah seorang wali bisa bermaksiat? Jawaban beliau, itu kehendak Allah. Maksudnya apa? Seorang wali tidak bisa mengatur dirinya untuk tidak maksiat, karena itu sudah takdir dari Allah. Tapi seorang wali ketika maksiat, dia tahu cara kembali kepada Allah. Ini bedanya wali sama bukan wali. Ada nggak wali tambah tersentuh dengan maksiat? Banyak. Makanya banyak orang yang sombong dengan taatnya. Itu kalau Allah melirik orang ini akan dibiarkan oleh Allah sejenak bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, Allah ambil lagi. Lalu dia sadar, ya Rob, ampunkan aku, dan dia bisa nangis. Makanya kadang-kadang kita yang merasa banyak ibadah ini, Allah jebak Pak dengan takdir-takdir yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sudah maksiat. Ya. Jadi jangan GR dulu kalau sudah beribadah, ya, belum tentu jadi wali. Ya. Kadang-kadang ada orang jadi wali bukan karena ibadahnya. Dan itu sering. Tapi karena dia meniru sifat-sifat Allah. Ada seorang wali, dia pakai kedinginan Pak, musim dingin. Subtropis. Negeri subtropis itu dingin. Hujan turun. Berikut dengan saljunya. Tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing, itu kedinginan. Bajunya, jubahnya dia buka, kemudian dia selimutkan itu si anjing. Malamnya dia bermimpi, Allah mengangkatnya menjadi wali karena dia menyayangi seekor makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini kok nggak ada zaman Nabi? Emang nggak ada, tapi sebelum Nabi ada yang lebih parah lagi. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing. Sama itu. Maka si perempuan itu jadi wali Allah Pak langsung. Karena wali Allah itu pintunya satu, diampuni oleh Allah. Dan di hadis itu dikatakan Allah mengampuni si perempuan. Benar gak? Maka dia diampuni, saat itu dia jadi wali Allah. Jadi jadi wali Allah itu gampang-gampang susah Pak. Ya, gampang-gampang susah, benar gak? Jadi kadang orang beribadah 10 tahun gak jadi wali Allah. Kenapa? Dia terobsesi dengan ibadahnya, pengen jadi wali. Nafsu jadi wali. Padahal tetangganya nggak makan, dia cuek. Ya. Satpam dia bentak. Ya. Cleaning service dia hardik. Orang tempat bekerjanya dia rendahkan. Sholatnya dahsyat, hafal Quran bisa jadi. Inilah yang Nabi katakan. Dia hafal Quran, tapi tidak tembus sampai ke relung dadanya. Makanya hati-hati Pak. Sekarang banyak program tahfiz, benar nggak? Itu bagus. Cuma hati-hati. Karena Nabi juga mengabarkan nanti khawarij, manusia tapi bersifat seperti monster. Mereka hafal Quran, tapi hafalannya tidak tembus sampai ke kalbunya. Kenapa? Mereka mendulukan hafalan, tidak mendulukan iman. Maka saya mengajak kalau masukin anak ke sekolah tahfiz, lihat gurunya. Gurunya mengajarkan akhlak, iman atau tidak, bersanad kepada Rasulullah atau tidak. Kalau tidak, nggak usah Pak. Jangan-jangan ini proyeknya Khawarij. Karena Khawarij ini menjadi komoditi musuh-musuh Islam. Yang buat ISIS siapa Pak? Ya mereka. ISIS itu hafal Quran, baca la ilaha illallah, benderanya la ilaha illallah. Tapi berapa ribu ulama dan umat Islam, bahkan mungkin sudah jutaan, itu mati di tangan mereka. Ya, hafal Quran itu, baca la ilaha illallah itu, kalau nembak pakai takbir, Allahu Akbar. Guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, ketika datang ke Indonesia, jauh sebelum pandemi,
Beliau menceritakan bagaimana sedihnya orang-orang di Aleppo. Orang di Aleppo nggak ada urusan Pak sama ISIS, tapi ISIS ingin berlindung di balik masyarakat. Lalu mereka bomlah pusat pembangkit tenaga listrik, lalu kemudian pusat air bersih. 3 bulan tidak ada cahaya, tidak ada listrik, 3 bulan tidak ada air bersih. Dan mereka ngebom itu sambil takbir. Itu takbirnya sampai di mulut, nggak tembus ke kolbu. Kalau nama Allah bertahta di kolbunya, masa dia nggak kasihan sama orang-orang yang tidak minum dan tidak makan itu? Itu yang kita anggap mujahid. Mujahad namanya, orang jahat itu. Dan jangan biarkan negeri kita dimasuki oleh mereka. Jangan sampai. Jangan biarkan masjid-masjid kita dimasuki, disusupi oleh pemikiran mereka. Ya, kita harus jaga-jaga ini Pak. Maka ini benar-benar harus ahlus sunnah yang moderat. Jangan ngaku-ngaku ahlus sunnah. Bisa gawat nanti. Mereka juga pinjam tuh nama ahlus sunnah. Ya, hati-hati. Kembali ke teks ini. Min syartil wali ayyakuna mahfuzan, kata beliau. Kata Imam Qushairi, syarat kerohanian wali bukanlah maksum seperti Nabi, tapi mahfuz. Kalbunya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan hakiki antara tasawuf ahlus sunnah dengan Syiah. Orang Syiah meyakini para imamnya maksum. Makanya bagi mereka, saya lagi pesan kitab hadis Syiah ini, pengen meneliti. Dulu cuma dengar kata orang, ya. Dulu cuma punya aplikasinya. Kebetulan ada linknya. Kita mau lihat Pak. Para imamnya itu dianggap maksum. Maka bagi orang-orang Syiah, hadis itu bukan kalam Nabi saja, tapi juga kalam para imam. Disebut dengan hadis oleh mereka. Ya. Ada persoalan lain di sini. Ikhtalafu fi anna al-wali hal yajuzu ayya'lam annahu wali am la. Ulama berbeda pendapat, apakah wali mengerti bahwa dirinya wali? Kira-kira gimana Pak? Jawabnya tadi, wali tadi ada berapa? Wali am, wali khas. Wali am ini banyak. Antum cinta Allah, cinta Rasulullah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, amalkan yang wajib, kerjakan sunat. Udah menjadi wali Allah yang umum. Mudah toh? Buang kebencian dari kolbu, buang kesombongan dari kolbu. Semua kita punya kelemahan dan aurat, dan semua aib kita punya. Wali yang begini nggak sadar kalau dirinya wali. Tapi wali yang khas, yang Allah sudah ganti sifatnya, masa dia nggak tahu kalau dia wali? Pasti dia tahu dirinya wali. Sebagaimana Nabi tahu dirinya Nabi. Dalilnya, satu kali Nabi ditanya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Darimi, dan imam-imam yang lain dengan riwayat yang berbeda-beda. Hadisnya Hasan. Al-Hasanu yuhtajju kas-sahih. Hadis Hasan dipakai seperti hadis yang sahih. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, di riwayat lain Abu Darda, ya. Kapan engkau tahu bahwa dirimu seorang nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ketika ada 2 orang bersayap datang, putih-putih, lalu berbicara di depanku, ketika aku sedang bermain dengan anaknya Halimah Sa'diyah. Apa kata satu malaikat? Kata satu malaikat, huwa, huwa, gitu bahasa Arabnya. Apakah dia ini yang dimaksud oleh Allah? Kata malaikat satu lagi, iya. Yang satu lagi ini Jibril. Betul, dialah orangnya. Karena Jibril ketika Nabi Muhammad belum lahir sudah bolak-balik datang ke Aminah mengabarkan, nanti kamu akan melahirkan seorang anak yang Nabi dan Rasul. Jadi Aminah sudah tahu anaknya Nabi dan Rasul. Lalu kemudian apa kata Nabi? Aku dibedah dadaku dan diambil isi jantungku dan dibersihkan. Inilah saat Nabi SAW tahu bahwa dirinya seorang Nabi.
Dikiaskan dengan ini, maka wali juga tahu dirinya wali jika dia mengalami proses yang hampir-hampir mirip, tapi berbeda. Ya, bisa jadi kalau Nabi kan langsung fisik, jika wali mungkin dalam mimpinya. Ya. Ada orang jadi wali bukan dengan banyak sholat tadi Pak, atau banyak baca kitab. Karena banyak yang baca kitab malah jadi takut jadi wali. Ya, dikira wali itu gila, dikira wali itu majzub, karena kabar-kabar yang dia dapat wali itu aneh-aneh. Padahal wali itu, wali yang khas ini dibagi lagi. Di antara wali yang khas itu, ada yang hanya tahu bahwa dirinya wali, yaitu Allah dan dirinya, berdua aja. Wali yang khas tadi. Ada yang kedua, baru kita pakai kaidahnya, la ya'riful waliyyu illal wali. La ya'riful waliyya illal waliyyu. Ya. Tidaklah mengenal seorang wali kecuali dia juga seorang wali. Nah, yang ini jumlahnya juga tidak banyak. Setiap masa paling-paling Allah cuma berikan 124.000, terutama di akhir zaman ini. Sejumlah dengan jumlah sahabat, sejumlah dengan jumlah para nabi. Berapa jumlahnya? Jumlah umat manusia berapa? 7 miliar, ada. 124.000, kita jadiin aja 100.000. Berapa persen dari 7 miliar? Berapa persen, Pak? Dikit apa banyak? 0, ya. Berarti yang jadi kekasih Allah cuma 0, sekian. Maka kita nggak boleh GR juga Pak, kita wali apa bukan? Ya. Dan wali tidak diangkat oleh jamaah, ingat. Wali tidak diangkat oleh murid. Wali diangkat oleh Allah, oleh Rasulullah, atau wali di zamannya. Itu yang angkat wali Allah, ya. Lalu ada persoalan baru lagi di kitab ini. Apakah seorang wali mesti punya karamah? Keramat bahasa kita. Coba keramat, ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Keramat Jati, nama bus ya. Ada nama Keramat Jati ya, di Jakarta Timur ya. Keramat, karamah. Apa arti karamah? Dari kata karam. Karam itu artinya kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pemurah, maka diberilah karamah kepada kekasihnya. Dengan karamah itulah Sayyidina Ali bisa tidak kesakitan kalau lagi sholat. Dicabut semua busur di punggungnya. Dengan karamah itulah Uwais Al-Qarni, walaupun tidak jadi pergi haji, tapi dia terlihat haji oleh orang. Dengan karamah itulah Uwais Al-Qarni mengenal orang yang belum pernah bertemu dia, dan dia tahu namanya siapa. Uwais Al-Qarni, Salman Al-Farisi, itu ilmunya sama. Ketemu seseorang, dia tahu namanya Pak. Orang ini nanya, bimaza ta'rifni? Dengan cara apa engkau mengenalku? Kita kan nggak pernah ketemu, kan dulu nggak ada Facebook Pak. Jadi sebelum ketemu kan nggak bisa dicek, nggak ada IG dulu. Terus bagaimana? Jawaban Uwais, jawaban Salman Al-Farisi. Arafat ruhi ruhak. Ruhku mengenal ruhmu. Jadi itu nama ruh. Maka ruh kita ada namanya. Yang sekarang itu baru nama fisik, dikasih oleh bapak kita atau guru kita. Nama itu berguna untuk di dunia. Untuk nikah, untuk sekolah, untuk keluar negeri namanya harus nambah. Tiga kata benar. Jadi kita keluar negeri aja nama kita harus nambah. Kalau mau ngajar di kampus, bisa nggak S1? Nggak bisa. Harus nambah nama depan. DR. Dari dulu. Bukan ya? Jangan ALM Pak. Almarhum itu. Harus nambah nama. Doktor. Kok bisa? Jadi jika di dunia ngajar di kampus berkelas harus ada DR-nya. Maka wali-wali itu, dia diangkat juga. Saya mau tanya, dokter diangkat nggak? Dokter diangkat Pak.
Nggak pernah doktor sih Pak ya. S1 dia diwisuda nggak? Itulah pengangkatan sarjana. Magister diwisuda nggak? Maka doktor juga diwisuda. Wisuda itu disebut tansik. Jika wali disebut tansikul walayah, peresmian, pengangkatan wali. Ada wali yang menyaksikan dirinya seperti Nabi diperjalankan. Ini kan kebetulan kita lagi Isra wal Mi'raj. Ya. Saya ngomong kebetulan bukan kebetulan bahasa Indonesia, tapi kebetulan bahasa lisan. Ya. Nanti jadi problem lagi sama ahli akidah ya. Nabi Muhammad SAW, kesempurnaan beliau mutlak itu ketika beliau diperjalankan dengan fisiknya dari tanah haram ke Al-Quds dan kemudian naik ke arsy Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Sama, wali itu juga diangkat Pak nanti. Diangkat oleh Allah. Dihadiri wali-wali Allah. Secara rohani, ada yang secara fisik. Begitu. Ya. Maka jangan wali-walikan orang lewat Facebook ya, atau lewat YouTube. Jangan. Nggak perlu Pak. Wali yang angkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mesti dia punya karamah? Enggak. Yang mesti dia punya istiqamah. Jadi syarat wajib seorang wali adalah al-istiqamah. Maka kesempurnaan wali Allah, kekasih Allah bukan pada karomahnya, tapi kesempurnaannya pada istiqamahnya. Ya. Jadi mulai hari ini, malam ini, jangan memburu kesaktian Pak. Kalau memburu kesaktian nanti ketemunya dukun sama tukang silat, jawara, banyak Pak di luar. Debus banyak di luar. Tapi tahu sendiri kalau udah belajar ilmu begitu, pasti mengabdikan sebagian dirinya kepada selain Allah. Kita dengar teman kita ada yang makan beling, ya. Makan apa tuh? Besi, logam, biar sakti. Ntar kalau mati gimana tuh Pak? Ya, ada yang memelihara khadam. Hati-hati Pak, nanti meninggalnya susah. Kita sudah menyaksikan beberapa teman-teman kita belajar thariqah sufinya banyak. Zikirnya mungkin sudah ratusan juta kali. Tapi dia menyimpan satu ilmu buruk dalam dirinya. Ilmu debus. Ilmu debus ini kan ada dua. Ada yang lewat jalur auliaullah, namanya karamah. Ada yang jalur auliaus syaitan. Dia mengambil jalur ini dan gak pernah dibuang. Apa yang terjadi? Meninggal susah. Orang sakaratul maut terlihat 5 menit Pak, tapi itu bagi dia mungkin sudah 50.000 tahun rasanya. Jadi kalau ada ilmu-ilmu begitu, tobat kepada Allah, minta ya Allah ambil ilmuku, udah insya Allah Allah akan ambil. Ya, kasihan kita punya badan ini, nanti ruhnya tergadai terus. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena wali tidak mesti punya karamah. Tapi wali mesti punya istiqamah. Jadi kamalul wali bil istiqamah, la bil karamah. Kesempurnaan seorang kekasih Allah dengan istiqamahnya. Istiqamah itu bukan rutin tiap hari, tiap malam sholat 1000, bukan. Istiqamah itu terbagi dua. Istiqamah zahir, istiqamah batin. Yang dimaksud istiqamah di sini dua-duanya. Tapi jika tidak, cukup yang di dalam kolbunya. Istiqamah batin. Apa istiqamah batin? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kecuali hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu jadi tenang. Maka syarat wali, ayyazkurullaha ala kulli ahyani. Dia senantiasa menyebut nama Allah di kalbunya. Tapi kan kita putus-putus Pak. Maka kita doa, coba doa ini dipakai. Sudah hafal. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Karena kita tidak sanggup menyebut nama Allah, karena nama Allah itu berat. Ditimbang dengan langit dan bumi, itu nama lebih berat. Itu sebabnya, Bapak seramakan Allah, jika dengarkan kajian penceramah, ada ceramah itu yang berat tembus ke kolbu, ada yang kok melayang di telinga hilang. Itu karena si yang bicara di kolbunya ada nama Allah atau bukan nama Allah. Cuma itu. Yang dikalamkan sama, tapi kenapa efeknya berbeda di kolbu kita?
karena di kalbunya ada nama Allah. Semoga Allah melirik kalbu kita dengan rahmat dan ridhonya. Jam berapa Pak Isya kita? Ini pakai peraturan baru Pak yang lama nih? Ada tanya jawab? Azan dulu ya? Azan dulu langsung tanya jawab. Baik. Imam Ibrahim ibn Adham bertanya ke muridnya, "Atuhibbu an takuna waliyan?" Maukah kamu jadi wali? Mau nggak jadi wali? Nih beliau lagi ngomong nih misalnya nih, mau nggak jadi wali? Mau? Yang bisa memandang Allah nanti cuma wali Pak. Yang bisa naik Firdaus al-A'la itu cuma wali. Mau nggak jadi wali Allah? Jangan takut jadi wali, antum nggak akan gila. Yang antum dengar itu wali kok kayak orang gila, itu bukan gila, namanya majzub. Itu bukan gila Pak ya. Lalu kemudian orang itu menjawab, "Na'am." Apa kata beliau? Nah, kata beliau ini kita dengarkan setelah azan ya. Mana muazzinnya? Fadhal Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Baik. Kita tadi berhenti di kalamnya Al-Imam Ibrahim ibn Adham, Imam Salaf, ya, Salafus Saleh. Ketika beliau bertanya ke muridnya, adakah engkau pengen jadi kekasih Allah? Pengen jadi wali Allah? Kata si muridnya, na'am. Tentu wahai Tuan Guru. Maka beliau memberikan jalan. Apa jalannya? Yang jalan itulah yang ditempuh oleh Imam Ibrahim ibn Adham. Yang pertama, la targhab fi syai'in minad dunya wal akhirah. Wali sama orang soleh beda, Pak. Soleh di bawahnya wali. La targhab. Janganlah engkau terobsesi untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, pahala di dunia, juga balasan di akhirat. Ini wali, Pak. Jadi wali, sebenarnya jika Allah tidak menyuruhnya untuk merindui surga, dia tidak perlu merindukan surga. Jika Allah tidak memerintahkannya takut ke neraka, dia tidak akan takut kepada neraka. Ini wali. Maka zuhudnya seorang wali itu anid dunya wal akhirah. Dari dunia, dari akhirat. Bukan berarti mereka orang miskin, bukan. Ya, bukan berarti mereka melarat, bukan. Enggak ada urusannya, itu urusan kolbu. Di kolbunya tidak ada nyangkut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita banyak nyangkutnya, Pak, maka belum jadi wali-wali juga, ya. Wali-walian adanya. Wa farrigh nafsaka lillahi ta'ala. Lalu fokuskanlah dirimu menghadap Allah Ta'ala. Wa aqbil wajhaka alaihi liyuqbila alaika biwajhi. Hendaklah engkau menghadap dengan wajah batinmu kepada Allah, sehingga Allah menghadap kepada engkau. Ya, itu kata beliau. Jadi Imam Ibrahim bin Adham, thariqahnya adalah thariqah zuhud. Tapi zuhud bukan hanya zuhud dunia, juga zuhud akhirat. Banyak orang suka umroh, suka haji, suka tahajud, tapi selalu terobsesi sama dirinya supaya bisnisnya lancar. Benar nggak? Saya sedekah supaya nanti Allah balas. Ya, thariqah matre. Ya, boleh nggak? Boleh. Cuma nggak bisa jadi wali, hanya bisa jadi orang soleh. Suatu kali Imam Abu Bakar As-Saidalani ngukir nama gurunya. Nama gurunya Abu Bakar At-Tamastani yang sudah meninggal. Mau buat apa? Batu nisan. Setiap kali dia buat, besoknya hilang. Dia buat lagi, besoknya hilang lagi. Akhirnya ditegur oleh seorang gurunya. Gurunya adalah Abu Yazid, ya, bukan Abu Yazid, ya, nggak disebutkan di sini. Abu Ali Ad-Daqqaq. Ya. Apa kata Abu Ali Ad-Daqqaq? Tahukah engkau, orang yang engkau ukir namanya di kubur itu ingin disembunyikan Allah, sedangkan engkau ingin membuatnya masyhur. Jadi banyak Pak wali-wali itu nggak terkenal, maka orang nggak biasa ziarahi dia, karena dia merasa nggak pantas dia ziarahi. Tapi kata Imam Yahya ibn Mu'az ar-Razi, Imam Salafus Saleh, yang dulu ngomong man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa kata beliau? Al-wali raihanullah fil ard. Wali itu adalah wewangian Allah di bumi. Yashummuhu ibaduh, yang bisa dicium waunya oleh kekasih-kekasihnya. Jadi walaupun gak terkenal, tapi si wali pasti ada yang bisa mengenalnya. Jadi sang wali itu gak akan bisa sembunyi, kecuali wali yang disebut rijalul ghaib, wali yang gaib. Dan wali ini tidak banyak, jika dia mulai namanya masyhur, dia minta meninggal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sempat tanya jawab, nggak usah ya, udah mau sholat. Kesimpulan kajian kita malam ini, Bapak Saudara, karena Allah, kajian kitab ini ingin mengajak kita supaya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekasih Allah itu urusannya bukan pada penampilan yang zahir, tapi itu pada urusan qalbu, urusan batin. Maka tambahlah kenal kepada Allah, perbaiki qalbu kita, maka kita akan jadi kekasihnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.